It's like Just relax. You're gonna follow me. in my ears, Peters. Fuck off. I found it. Yeah. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Bang Iman. Di kesempatan kali ini kita akan menyelam ke dasar laut, film yang berjudul Black Sea rilis pada tahun 2014. Black Sea menceritakan tentang pencarian harta karun milik Nazi yang pernah berkuasa di Jerman di bawah pimpinan Adolf Hitler pada periode 1933 sampai 1945. Harta karun Nazi tersebut konon berisi emas dalam jumlah besar yang tersimpan bersama bangkai kapal selam. Pada saat pencarian, para awak kru saling berkonflik untuk mendapatkan bagian lebih banyak. Mari masuk ke alur cerita filmnya. Film berawal mengenai Kapten Robinson yang memiliki kemampuan dalam penyelamatan bawah laut. Robinson pernah bekerja sebagai kapten kapal selam selama lebih dari 10 tahun di perusahaan penyelamatan laut bernama Agora. Hingga suatu hari Robinson diceraikan istrinya karena ia terlalu mementingkan pekerjaannya ketimbang istrinya. Setelah diceraikan istrinya, Robinson tak lama mendapatkan pemutusan hubungan kerja. Dengan alasan perusahaan sudah tidak lagi membutuhkan jasanya. Dan ternyata terjadi juga kedua temannya yang bernama Kurston dan Blackie. Yang sebelumnya sudah terlebih dahulu dipecat Agora. Pada saat itu mereka berada di kafe berbincang-bincang masalah hidup yang tertekan. Mantan teman kerjanya yang bernama Kurston mengatakan adanya harta karun di bawah air. Harta karun itu berupa emas dalam jumlah banyak jutaan dolar. Semua harta tersimpan di dalam bangkai kapal selam milik Nazi di dasar Laut Hitam, antara Laut Rusia dan Georgia. Kapal itu tidak bisa diselamatkan karena sengketa teritorial setelah Rusia dan Georgia. Scene berganti, Robinson dan Blackie berada di rumah seorang pengusaha kaya raya bernama Louis. Sedangkan teman satunya lagi Kurston tidak ikut dikarenakan sakit. Di situ ia bertemu Daniel, seorang menegar bos dari Louis yang mereka hendak temui. Maksudnya dari Robinson dan temannya hendak meminjam uang kepada Louis. Untuk mendanai misinya sebesar $180.000, uang itu untuk mendapatkan sponsor untuk pencarian menggunakan kapal selam. Robinson mengumpulkan 12 orang sebagai awak kapal yang terdiri dari orang pilihan asal Inggris dan Rusia. Alasan pilih orang Rusia, karena menggunakan kapal selam bekas Uni Soviet yang sudah mahir di Laut Hitam. Informasi Nazi Jerman mengalami kebangkrutan dahsyat akibat Perang Dunia II. Hitler kemudian salin memanfaatkan untuk meminjam uang sebesar 80 juta dalam bentuk emas batangan atau setara 698 miliar jika dirupiahkan. Tapi pengiriman emas tersebut tidak kunjung sampai dan dikabarkan bahwa kapal selam tersebut tenggelam akibat sengketa teritorial. Louis akhirnya menyetujui dengan syariat mendapatkan 40% dari hasil pengambilan emas. Dan menyuruh Daniel untuk ikut ekspedisi Robinson. Setelah setuju, Robinson langsung menjemput temannya yang bernama Kurston yang sakit. Namun sebelum sampai Robinson bertemu Tobin menjelaskan bahwa Kurston sudah mati dikarenakan bunuh diri. Tidak larut terlalu lama sedih, Robinson mengajak Tobin untuk ikut ekspedisi dan langsung menuju pelabuhan Sevastopol yang berada di semenanjung Crimea. Dan mereka menemui kapal selam bekas dan sangatlah kuno, dilihat-lihat seperti sudah rongsokan. Ekspedisi tersebut dimulai. Mereka menyelam sangatlah dalam dikarenakan ia menghindari radar dari kapal-kapal Rusia. Sehingga bagaimanapun caranya ia harus membawa kapal selamnya ke dasar laut. Di dalam kapal selam Robinson memimpin dan menjelaskan bahwa harta akan dibagi sama rata jika mereka menemukan bangkai kapal selam milik Nazi itu. Dan 40%-nya lagi akan dibagikan kepada bos Daniel selaku pembiayaan. Di dalam kapal selam itu banyak sekali perseteruan dan tentunya karena rasa ketidakadilan pembagian harta tersebut. Karena mereka itu harus mendapatkan harta tersebut dengan sekil masing-masing. Para kru Rusia memandang Tobin masih kecil dan ikut-ikutan. Sehingga ia tak pantas mendapatkan harta yang sama. Pihak Rusia memperlakukan Tobin dengan seenaknya, begitupun pihak Inggris yang provokasi oleh Fraser merasa merekalah peran paling besar. Apalagi mereka merasa koki Rusia memasak tidak enak, pihak Inggris itu merasa pembagian itu sangat tidak adil.
Tanpa disadari ruangan itu berubah menjadi merah dan gelap. Robinson langsung menuju ruangan Baba. Baba adalah kru terbaik di Angkatan Rusia dalam pendengaran sonar untuk melacak keberadaan kapal-kapal asing yang berada di sekitar. Baba mengatakan bahwa ada kapal Rusia yang sedang berpatroli, yang diterjemahkan oleh Blackie. Karena saat itulah Blackie yang bisa berbahasa Inggris sekaligus Rusia. Terlihat di ruangan mesin, ada yang sedang perbaiki mesin yang sedang bocor yang dilihat oleh Tobin dan Blackie. Saat Robinson datang, Blackie langsung mengadu, bahwa kru Inggris tidak adil dalam pembagian hasil. Robinson sigap langsung menemui krunya yang berada di dapur. Terlihat adu mulut antara koki dan Inggris itu karena masakan tidak enak. Robinson marah-marah kepada Fraser karena sudah memprovokasi. Langsung mengeluarkan pisau langsung pergi. Di ruang mesin mekanik itu menyuruh Tobin untuk memutar kendali. Tobin yang tak tahu apa-apa salah memutar kendali hingga menimbulkan kebocoran baru dan mengenai mata mekanik. Blackie memarahi Tobin karena sudah tidak mendengarkan secara baik. Fraser tidak sengaja terdengar keributan di ruang mesin. Fraser langsung masuk ke ruang mesin dan memarahi Blackie dan langsung menusuknya. Blackie tak sengaja menumpahkan mesin ke roda yang baru diperbaiki dan akhirnya kebakaran dan ledakan pun terjadi, mengakibatkan kapal selam terjatuh ke dasar lautan. Kapal selam ekspedisi mengalami kerusakan dan menimbulkan guncangan. Robinson sempat tidak sadar diri 18 jam akibat terantuk kepalanya sewaktu guncangan terjadi. Robinson terbangun setelah 18 jam itu dan melihat Blackie dan kru satunya lagi mati. Robinson menerima informasi bahwa setengah kapal sudah diambil kru Rusia. Para kru Rusia sangat marah akibat Fraser telah membunuh Blackie. Tentu Robinson menengahi mereka selaku kapten. Robinson mengatakan bahwa yang terpenting saat itu ialah kerja sama dalam mengemban misi dan harus segera menemukan bangkai kapal selam milik Nazi. Ia juga menjelaskan bahwa ledakan itu membuat kemudi kapal menjadi rusak dan misi harus tetap ditemukan. Nah, kru Rusia bersalaman artinya keduanya sudah bermaafan dan bisa bekerja sama lagi. Di ruangan Baba terlihat sedang mendeteksi kapal-kapal di sekitar untuk memastikan keberadaan kapal. Baba mengatakan bahwa 100 meter ke depan ada benda kurang lebih 40 meter. Namun benda itu belum real karena bisa saja hanya bukit lumpur di dasar lautan. Fraser, Tobin dan Peter memeriksa keadaan di kuar yang sangat pekat hitam lautan itu. Mereka mencari-cari keberadaan kapal itu, apakah benar itu kapal milik Nazi. Tiba-tiba Tobin melihat mayat Blackie yang sudah dibuang dan mengakibatkan terjatuh ke dalam jurang. Beruntungnya Tobin masih bisa selamat karena pengait tali di tubuhnya. Setelah meneliti, Fraser mengatakan bahwa gundukan itu hanyalah pasir. Namun Tobin mencari di sekitarnya dan membersihkan area itu dan ternyata ia menemukan kapal selam milik Nazi yang sudah lama tenggelam. Mereka semua masuk, terlihat foto Hitler di sana, dan melihat tengkorak di dalam itu dan segera mengambil suku cadang kapal selam Nazi. Hingga di suatu ruangan Fraser menemukan harta karun yang mereka cari. Melihat tumpukan emas batangan sangat banyak yang bernilai jutaan dolar. Mereka membawa semuanya menggunakan roda penggerak. Melihat begitu banyak emas dibawanya membuat kesulitan membawanya akibat medan sangat berlumpur, membuat keadaan sangat sulit. Di dalam kapal selam Daniel memberhentikan mereka semua karena medan yang lumpur dan bersebelahan dengan jurang, dan benar saja emas batangan itu sebagian jatuh ke dalam jurang. Di mana Peter terjatuh ke jurang akibat tali pengaitnya terputus akibat terlindas roda penggerak. Hingga Fraser dan Tobin berhasil membawa emas ke dalam kapal selamnya. Robinson segera menghitungnya dan emas tersebut bernilai 182,42 dolar. Jika dirupiahkan mencapai 2,5 triliun. Robinson mengatakan bahwa emas batangan yang terjatuh tadi bisa meninggalkan jejaknya jika Rusia berpatroli. Namun Daniel mengajak Robinson berbicara berdua saja. Secara mengejutkannya lagi, Daniel mengatakan bahwa mereka semua tidak akan mendapatkan apa-apa dari emas itu. Setelah ekspresi ini, angkatan Rusia telah menunggunya, dengan alasan pencurian emas hingga tiba di permukaan. Karena Robinson telah dijebak oleh perusahaannya sendiri, yaitu Agora, yang memecatnya waktu itu. Dan menyuap Kruston untuk memberitahu keberadaan kapal selam Nazi itu. Yang mana jika sudah naik ke permukaan maka kapal beserta emasnya akan diambil alih oleh Agora. Sedangkan Robinson akan dijeblokkan ke dalam penjara. Sedangkan Lewis hanyalah aktor belaka sebenarnya, di balik itu Agora yang mendanai keseluruhan. Mendengar hal itu Robinson kecewa dan sakit hati, kru lainnya juga setelah tahu hal itu murka hingga mau membunuh Daniel. Namun Robinson meredakan amarah mereka, lebih baik melanjutkan perjalanan tapi tidak lagi ke arah timur melainkan mereka akan menuju ke selatan.
yaitu ke wilayah perairan Turki, jadi Rusia tidak akan bisa masuk dan menerobos wilayah Turki. Jika emas batangan selamat maka emas batangan tadi akan jadi milik mereka sepenuhnya. Mereka memasang suku cadang penggerak dan melakukan perjalanan beresiko. Jika menuju selatan maka mereka akan memasuki celah-celah sempit di dasar lautan menghindari angkatan laut Rusia. Daniil kaki tangan Agora tentunya ingin sekali kembali ke atas dan tidak terima mereka menuju ke arah Turki. Dan saat mereka melaju tiba-tiba mereka dihadang oleh batu-batu besar. Sehingga tidak bisa melaju karena celah mereka terlalu sempit. Fraser ingin naik saja dibandingkan mati di dasar lautan. Namun Robinson tetap saja melanjutkan perjalanan meskipun hanya jelas 10 meter. Daniil yang sangat ketakutan kemudian menyuruh Fraser membunuh mekanik mesin. Fraser mau saja membunuh mekanik itu. Hal itu menjadi sistem kapal tidak bisa berfungsi lagi. Namun salah satu kru memperbaiki kabelnya namun bukannya baik malah membuat kapal selam meledak kedua. Namun celah di sana terlalu sempit membuat kapal kebocoran akibat terkena batu di dasar laut. Di dalam kapal itu Daniil mengunci palka kapal hingga menewaskan kru kapal lainnya. Namun tidak lama kemudian Daniil tersangkut bajunya di pintu kapal membuatnya tewas juga. Foroza mengetahui kejahatan Daniil itu membiarkannya dan menutup pintu palka yang lain. Di sana ia juga bertemu Robinson dan Tobin. Mereka lalu menggunakan pakaian darurat agar mereka bisa naik ke permukaan. Tobin dan Forozov memakai pakaian itu lalu Tobin berniat ingin membawa sebatang emas. Robinson melarangnya karena bisa mencelakai keselatannya. Tobin yang pertama masuk ke turbin torpedo sedangkan Robinson mengatakan bahwa ia akan keluar melalui tabung darurat tersebut. Robinson memencet tombol darurat dan kemudian Tobin dan Forozov akhirnya selamat. Tobin mengatakan bahwa ia harus menunggu Robinson, tapi Forozov mengatakan bahwa tidak ada tambung yang bisa dipencet otomatis melakukan manual. Tidak lama kemudian disusul pakaian keselamatan muncul dan dihampiri Tobin dan Forozov itu hanyalah emas dan foto keluarganya. Kini Robinson akhirnya memilih untuk tetap berada di dalam kapal selam selamanya. Dan film pun selesai.